Program pemerintahan yang baru sekarang ini ya, dari 2024 ke sekarang untuk dunia peternakan ini sebenarnya program yang sangat menarik gitu ya. Dengan adanya program makan siang bergizi atau makan bergizi gratis ini, efeknya nanti ke permintaan daging, susu, telur itu akan meningkat. Peternak siapa yang berani memulai memperbesar skala usahanya, dia akan mendapat manfaat yang baik dari permintaan daging, susu, dan telur, terutama di ternak babi. Untuk khususnya untuk di Bali ya, saya ketemu banyak orang yang memang mau nginvest. Sudah banyak orang yang memikir bahwa bisnis di daging ini bisnis jangka panjang. Karena selama orang masih belum bisa makan daging virtual, makanya ternak babi ini akan terus hidup. Hampir semua mahasiswa itu kita ajari mulai dari formulasi pakan, manajemen pemeliharaan yang baik, supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Secara ramalan populasinya masih kurang. Sangat besar peluangnya untuk teman-teman yang baru mau masuk memulai. Jumpa lagi dengan saya, Ida Ayu Madi Satnyari di acara podcast Tribun Bali. Bali termasuk 5 besar provinsi di Indonesia dengan populasi babi terbanyak, sekitar 371.000 ekor di tahun 2022. Nah, ini berdasarkan data statistik ya. Di Indonesia sendiri itu totalnya mencapai 6,7 juta ekor. Jumlah ini sesungguhnya belum memenuhi kebutuhan nasional, sebagian masih ada yang impor. Nah, seperti apa sih sebenarnya peluang dari ternak babi dan juga tantangannya di masa ini? Seperti apa juga pemenuhan pakannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dari populasi tersebut? Untuk itu telah hadir bersama kita 2 orang narasumber. Saya perkenalkan, narasumber pertama adalah Bapak Parsauran Silalahi atau yang akrab kita sapa Bang Saur. Beliau adalah dosen dari Universitas HKBP Nomensen atau UHN Medan. Halo Pak, selamat siang. Halo Mbak Dayu, kabar baik siang ini. Medan cerah, semangat cerah, ternak babi juga cerah di Medan ini. Iya, makin cerah ya. Baik, saya perkenalkan narasumber kedua. Beliau adalah Bapak Chandra Destiawan, manajer dari Swen Spesialis PT Goldcoin Indonesia. Siang, Mbak Dayu. Siang. Wah, ini narasumbernya semua cerah hari ini. Nah, tidak sabar kami ingin tahu, Bali itu memang dari zaman dulu seperti peternakan rakyat ya, istilahnya turun-temurun ternak babinya. Nah, apalagi saat ini ada program dari pemerintah, MBG, makan bergizi gratis, seperti itu. Kira-kira seperti apa, ada nggak sih dampaknya dengan peternak babi kita? Mungkin yang pertama saya minta penjelasan dari Bang Saur terlebih dahulu. Silakan Bang Saur. Oke, Mbak Dayu. Jadi program pemerintahan yang baru sekarang ini ya, dari 2024 ke sekarang untuk dunia peternakan ini sebenarnya program yang sangat menarik gitu ya. Dengan adanya program makan siang bergizi atau makan bergizi gratis ini, efeknya nanti ke permintaan daging, susu, telur itu akan meningkat, ya kan? Jadi kalau terjadi peningkatan permintaan ini, berarti nanti harga akan meningkat gitu. Jadi efeknya peternak siapa yang berani memulai memperbesar skala usahanya, dia akan mendapat manfaat yang baik dari permintaan daging, susu, dan telur, terutama di ternak babi, contohnya di Sumatera Utara gitu ya. Karena program makan bergizi ini mungkin nanti akan mengarahkan permintaan daging yang ayam, sapi ke daerah yang sentra sapi, yang di sentra peternakan babi akan meningkatkan permintaan daging babi gitu ya. Atau yang tadinya konsumsi daging ayam di daerah yang sentra peternakan babi akan berpindah, sehingga permintaan daging babi akan meningkat gitu. Jadi kalau peternaknya meningkatkan populasi, omset meningkat, keuntungan meningkat, peternaknya makin sejahtera. Mungkin itu menurut saya efek tidak langsung gitu ya ke peternak babi. Mungkin itu Mbak Dayu yang saya amati. Jadi ini tidak hanya pada peternak unggas dan telur ya, walaupun memang itu sasaran pertamanya gitu. Termasuk peternak babi juga ya Bang Saur ya.
Iya. Nah, melihat peluang itu, bagaimana sih kita sebagai peternak babi untuk mengoptimalkan program ini sehingga bisa memperbaiki kesejahteraan para peternak ya? Oke, Khususnya mungkin ada peternak babi. beberapa hal sebenarnya ya. Kalau ini kan program pemerintah gitu ya. Jadi peternak babi itu juga harus berupaya menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu. Jadi mungkin selama ini yang penting pelihara ternak babi ala kadarnya sehingga kualitas dagingnya juga tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi dengan adanya program ini peternak harus berupaya menghasilkan daging yang berkualitas gitu sehingga permintaan terhadap daging babi ini akan tetap meningkat seiring dengan program ini semakin berkembang gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya meskipun ada program ini kalau misalnya peternak babi itu tidak berternak secara efisien gitu ya, bisa-bisa malah kehilangan modal, dia bangkrut dia. Jadi mereka harus berusaha bagaimana cara beternak babi yang efisien supaya keuntungan yang di depan mata itu tidak hilang. Ya, caranya bagaimana supaya lebih efisien? Mungkin mereka harus belajar lagi bagaimana cara beternak babi yang efisien dengan meningkatkan skillnya. Baik skill di tata cara pemeliharaan induk, tata cara pemeliharaan anakan, tata cara penggemukan. Mungkin ringkasnya seperti itu Mbak Dek. Iya, yang saya tahu Bang Saur juga seorang praktisi ya, tidak hanya sebagai dosen. Tentu setiap harinya berkecimpung tahu banyak hal terkait peternakan babi. Nah, dalam mengoptimalkan tersebut, mungkin Bang Saur bisa membagikan tips juga Bang. Tentunya kita sebagai peternak babi, walaupun pengalaman sudah banyak nih, tetap butuh untuk sharing ilmu ya Bang? Benar? Iya, iya. Nah, mungkin ada tips-tips lainnya juga, Bang. Misalnya untuk menghasilkan anakan yang lebih banyak jumlahnya, seperti itu, atau yang lainnya terkait pakan. Ya, jadi ada beberapa cara. Sebenarnya contoh di teknologi reproduksi ya, peternak babi itu harus sudah mulai menerapkan sistem perkawinan buatan atau kawin suntik gitu ya, atau sering kita dengar dengan nama inseminasi buatan. Jadi kita harus bisa menggunakan genetik babi yang unggul dari daerah. Misalnya peternak Sumatera Utara bisa mendapatkan sperma babi untuk kawin suntik dari Bali, atau sebaliknya peternak di Bali mendapatkan sperma babi dari Sumatera Utara. Secara genetik kalau kita sudah perbaiki, yang berikutnya kita juga harus perbaiki pakan, di mana pakan ini salah satu biaya paling besar di peternakan ya, bukan hanya di peternakan babi, adalah di pakan. Di pakan ini peternak harus paham kualitas dan kuantitas makanan ternak babi. Jangan sampai kekurangan ataupun kelebihan. Kekurangan babinya akan lambat tumbuhnya sehingga perputaran produksi lambat. Kalau kelebihan tekor di peternakannya gitu ya. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah manajemennya ini, SOP-nya ini yang harus kapan babi beranak, setelah berapa lama bunting dia beranak, berapa lama dia harus menyusui, setelah menyusui berapa lama dia ditargetkan supaya bisa dijual. Misalkan seperti di Sumatera Utara pada umumnya di atas 100 kilo untuk dipanen. Nah, peternak harus tahu harus berapa banyak ini pakan yang dihabiskan, harus berapa orang mengurus berapa ekor ternak babi. Misalnya satu orang harus mengurus 50 ekor ternak babi, sehingga efisiensi ini nanti akan menghasilkan keuntungan untuk ternak babi. Itu Mbak Dayu. Wah, harus dihitung detail ya Bang? Iya, dihitung detail. Jadi kalau zaman dulu orang beternak hanya kasih limbah sehingga tidak bisa dihitung, zaman sekarang tidak boleh lagi. Babi yang tidak berkualitas itu tidak dihargai gitu ya. Jadi babi yang berkualitas itu bisa kita hitung seberapa tebal lemaknya, seberapa cepat pertumbuhannya, seberapa banyak makannya. Kurang lebih begitu. Nah, mungkin ini saatnya ya Bang untuk generasi muda, milenial atau Gen Z untuk melihat peluang dari peternak babi ini. Karena memang dari zaman dulu itu kan orang-orang tua kita. Tapi dalam perkembangannya memang turun-temurun, anak ikut membantu seperti itu. Tantangannya memang masih sangat sedikit ya Bang, jumlah dari generasi muda itu. Seperti apa Bang Saur melihat fenomena ini? Iya, memang terlihat ya dari generasi. Sebenarnya di petani secara umum, petani itu secara umum rata-rata umurnya sudah semakin menua. Kalau kita lihat sebenarnya banyak hal-hal yang mengakibatkan generasi muda tidak mau lagi bertani ataupun beternak gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya ini akibat dari orang tidak mau menerima ilmu yang baru. Contoh waktu saya dulu sekolah di luar ya, di Prancis ya. Jadi peternak itu sekarang semua sudah terkait dengan mungkin sekarang istilahnya smart farming gitu ya. Nah,
peternak di sana itu masih muda, dia bisa menghubungkan antara manajemen peternakan dengan smartphone-nya. Meskipun dia jalan-jalan ke Bali, peternakan di Medan harus tetap bisa jalan. Itu menggunakan smart farming gitu ya. Yang kedua tadi mungkin udah saya singgung sedikit di awal. Kalau peternak zaman dulu tidak kenal apa namanya genetik yang unggul, pakan yang unggul, manajemen yang tepat gitu ya. Itu tidak digunakan zaman dulu, tidak dihiraukan gitu. Tapi zaman sekarang persaingan semakin banyak. Negara lain itu semakin efisien. Nah, kita harus mengenalkan teknologi-teknologi ini. Kemudian selain teknologi sebenarnya butuh juga akses pasar. Pada umumnya peternak muda tidak mau beternak karena mereka tidak tahu kalaupun mereka bisa beternak akan kemana hasilnya mereka jual. Di sini butuh sebenarnya kemitraan antara pemerintah misalkan membuat perhimpunan peternak muda gitu ya, nggak hanya peternak babi tapi peternak secara umum gitu ya, sehingga informasi pasar ini bisa cepat diterima oleh generasi muda. Sebenarnya zaman sekarang sudah lebih mudah ya kita mencari pasar, posting di media sosial, ada pasar bisa kita jual. Menurut saya kurang lebih seperti itu yang bisa menambah ketertarikan generasi muda. Yang terakhir, ini yang paling sulit sebenarnya. Banyak kan yang menurut saya di kampus saya itu yang kuliah peternakan itu golongan menengah ke bawah lah kurang lebih. Ada 1-2 orang yang orang tuanya udah pengusaha peternakan sehingga begitu lulus jadi pengusaha gitu ya. Nah, yang golongan menengah ke bawah ini banyak juga yang mau berbisnis peternakan, tapi terkendala juga di modal. Ini juga perlu bantuan pemerintah sebenarnya. Dulu waktu saya sekolah di luar seperti tadi saya sampaikan, lulusan peternakan itu dibantu pemerintah modal menggantikan peternak yang sudah pensiun. Kalau di negara kita kan tidak ada peternak pensiun. Di negara lain ada peternakan pensiun, sehingga peternak tua itu diganti oleh peternak yang muda. Contoh yang baru sarjana, dia menggantikan peternak itu. Ada regenerasinya ya? Iya, dengan jaminan dari pemerintah. Sehingga regenerasi itu tetap terjadi. Kalau di kita sampai umur 80 tahun masih tetap beternak babi. Kapan anak muda? Kalau anak mau ikut-ikutan tidak boleh menggunakan teknologi ini, tidak boleh ini. Mereka merasa itu merepotkan peternak yang senior, sehingga yang muda tidak mau lagi ikut bergabung. Mungkin itu Mbak Dewi yang bisa saya tambahkan. Baik, semakin menarik. Nah, mungkin melanjutkan pembahasan dari Bang Saur, saya ingin bertanya kepada Pak Chandra. Nah, terkait dengan fenomena ini, apa yang bisa dikerjasamakan dengan PT GCI, Goldcoin Indonesia, untuk meminimalisir dari tantangan ini, supaya generasi muda itu lebih makin senang untuk beternak babi khususnya? Iya, jadi memang tantangan ini kita sadari ya Mbak Dayu. Artinya ketika kita ke daerah-daerah ngadain seminar, yang datang sudah 35, 40, bahkan ada yang sudah 50-an. Jarang peserta seminar dari training-training itu yang masih baru fresh graduate, lulusan atau anak didiknya Bang Saur gitu. Jarang kita bertemu di lapangan. Bahkan mereka cenderung setelah dapat ijazah bekerja di swasta. Sama kayak saya juga setelah lulus kita kerja di swasta karena lebih pasti. Kalau namanya berbisnis kan mereka takut dengan tantangan gitu ya, atau tadi Bang Saur bilang orang tua mereka tidak cukup modal. Nah, ini memang kita sadari. Nah, bagaimana sekarang ini swasta Goldcoin pada khususnya merespon ini semua. Jadi pertama, kalau yang dari saya itu kita sudah mulai masuk ke digitalisasi. Artinya kita coba masuk ke Facebook, Instagram, di mana anak-anak muda ada di situ. Kedua, informasi yang kita sampaikan balancing, nggak hanya berita buruknya. Kalau berita buruknya kita hanya sampaikan, oh ada wabah, oh harga murah, oh jangan beternak, udah ndak gengsi lagi, kotor, bau, dan lain sebagainya. Tapi kita narasikan sebaliknya. Oh, 1 ekor babi itu 5 juta loh. Jadi kalau punya 6 ekor babi sama dengan kita punya 1 motor NMAX loh. Motor apa loh gitu. Nah, jadi kita coba kembalikan bahwa oh beternak juga ada gengsinya. Beternak juga ada profitnya. Walaupun kita tidak lupa juga ada tantangannya. Nah, ini kita sudah coba beberapa, masuklah WA group, Facebook, YouTube. Mereka mulai yang muda-muda nih yang datang. Tapi kalau untuk offline memang masih yang senior-senior. Jadi kalau dibilang siapa yang praktis
praktisi langsung hari ini yang memang yang tadi fenomenanya yang sudah lama beternak. Nah, yang baru-baru ini seakan-akan ada konsep habis lulus ya kerja dulu di swasta, kumpul modal, baru nunggu pensiun atau nunggu nanti kena gelombang PHK atau kena masalah, barulah wirausaha ini dijadikan option berikutnya. Jadi jarang ya kita evaluasi lah di Indonesia ini untuk wirausaha ini memang mentalnya nggak sekuat itu. Banyak yang milihnya di swasta dulu, baru nanti setelah kepepet atau memang diharuskan begitu baru mereka masuk. Nah, yang saya pengen sebetulnya ini semua dirintis dari awal, disiapin dari awal. Artinya bagaimanalah program, bagaimana memulai dari yang 1 ekor. Makanya kalau saya di lapangan seringkali enggak usahlah kita mikir mau 50 ekor, 20 ekor gitu. Maksudnya dari 1 naik ke 2, naik ke 5, tapi progresnya terus. Sedikit tapi terus. Nah, itu biasanya peternak kecil juga nggak kaget dengan uangnya. Oh, berapa Pak? 10 juta, 15 juta, nanti naik lagi begitu nih. Nggak langsung dengan permainan modal yang besar. Itu mungkin yang bisa dilakukan sekarang ini sama swasta. Jadi kalau saya tangkap itu dari pihak swasta itu sudah melakukan workshop dan pengenalan banyak seperti itu nggih, mencoba untuk jadi untuk Goldcoin sendiri memang kami sudah mapping area-area mana saja yang memang banyak peternakannya. Terus kita biasanya melakukan event, ketemulah training mereka biar sharing-sharing gitu. Jadi kita tahu database customernya siapa, sekaligus kita biasanya mempromosikan produk-produk juga, sharing-sharing cara manajemen. Beberapa kali juga event bareng Bang Saur juga jadi pembicaranya begitu. Iya. Oke, menarik sekali ya. Ini untuk anak-anak muda. Nah, selain dari tantangan tersebut pada generasi muda, kita juga melihat adanya tantangan lain yaitu trader seperti ada impor daging babi. Nah, itu juga saya minta pandangan dari Bang Saur terkait tantangan daging babi impor ini, Bang. Seperti apa menurut Bang Saur? Oke. Kalau saya sebenarnya bukan juga orang yang anti dengan impor gitu ya. Ada juga orang yang butuh, misalnya industri perhotelan misalkan, ada yang butuh daging memang standarnya standar tinggi gitu ya. Tapi kalau impor membanjiri pasar lokal itu yang saya tidak suka. Tidak setuju lah, bukan tidak suka, tidak setuju gitu ya. Sebenarnya di generasi muda itu sebenarnya ada sesuatu yang miss. Kita di perkuliahan, di kampus menghasilkan anak muda, semuanya kita ajarkan bagaimana produksi ternak babi, bagaimana produksi ternak ayam, bagaimana produksi ternak sapi gitu ya. Ada hal-hal misalkan seperti sekarang makan bergizi gratis ini, program yang diprioritaskan itu adalah di pengolahannya gitu. Contoh di pengolahan daging. Jadi generasi muda itu kita arahkan mereka bagaimana mengolah daging ternak babi, bagaimana mengolah susu, bagaimana mengolah telur gitu ya. Atau di hulu bagaimana menghasilkan bibit yang unggul. Mungkin generasi muda itu dimasukkan di sana, dia difokuskan ke sana. Masyarakat peternak rakyat itu menurut saya, pandangan saya ya, kalau peternak rakyat itu di on farm gitu ya. Kalau fresh graduate yang sudah punya bekal ilmu, teknologi, hasil ternak, bagaimana mengolah daging yang tetap terjaga kualitasnya, itu diarahkan ke anak muda. Sehingga yang impor-impor ini kan kita juga belajar apa bedanya daging impor dengan daging yang ada di kita. Generasi muda akan cepat beradaptasi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas sama dengan impor gitu ya. Jadi impor boleh-boleh aja, tapi untuk spek pasar tertentu gitu ya. Misalkan kalau di Bali ya untuk hotel bintang 5 ke atas, bintang 4 ke atas boleh daging impor. Tapi yang produk lokal ini jangan sampai karena impor produk lokal itu jatuh harganya gitu ya, karena tidak diterima. Jadi harus ada pasar tertentu. Impor hanya untuk kebutuhan perusahaan atau kebutuhan industri kelas begini. Gitu. Jadi produk masyarakat ini ya udah pasti kita kalah bersaing dengan negara-negara maju untuk menghasilkan yang high quality gitu ya. Tetapi kalau pasarnya kita batasi, yang impor boleh di pasar ini, jangan masuk ke pasar tradisional. Itu akan merusak suasana pasar nanti dan akan merugikan peternak. Yang pasti orang akan mencari produk-produk dari luar negeri yang sangat seragam kualitasnya gitu ya, continue gitu ya. Jadi nanti peternak rakyat nggak akan ada lagi kesempatan untuk berkreasi menghasilkan produk daging yang berkualitas. Mungkin itu dari saya, Mbak Dayu. Baik, Bang Saur. Oke, saya beralih ke Pak Chandra. Nah, dari tadi yang dijelaskan oleh Bang Saur, tantangannya ada generasi muda, kemudian ada juga impor daging babi. Beliau mungkin harus meningkatkan
para generasi kita untuk bisa memproduksi daging yang lebih baik. Gimana caranya? Nah, kalau dari PT Goldcoin sendiri, apakah ada yang ditawarkan program mungkin atau sejenisnya yang bisa mengatasi tantangan ini? Ya, kalau dari strategi bisnis, Mbak Dayu, kita dibagi menjadi 3. Artinya kalau tadi Bang Saur cerita tentang tantangan, ada spek, ada bintang 5, saya terpikirnya luar bisa membanjiri Indonesia karena barangnya Indonesia yang tidak bisa berkompetisi dengan produk impor. Nah, jadi hari ini mungkin belum, bahasanya bukan tidak, tapi kita punya program satu adalah perbaikan genetik. Jadi bagaimana Goldcoin memilih kandidat-kandidat peternak yang berpotensi. Jadi kita berpikir ini layak untuk dikembangkan sehingga kita menginvestkan genetik kepada mereka. Biasanya kita memberikan pejantan yang bagus, yang tetuanya bagus, genetiknya bagus, kita titipkan dipelihara. Tentu kita melihat karena ada tanggung jawabnya dan kita melihat potensi dia untuk berkembang ke depan hari itu bagus kan. Makanya kita titipkan genetik supaya untuk dikembangbiakkan. Dan kita biasanya meminta ketika nanti beranak pinak dibagilah masyarakat sekitar atau dijualah dengan harga wajar. Seringkali di Indonesia punya genetik bagus, harganya sudah langsung tidak make sense. 2-3 kali harga pasar yang membuat orang jadi malas mau berinvestasi karena ada ancaman tuh takut nanti sakit, mati dan lain sebagainya. Makanya mereka jadinya malas beli genetik yang bagus karena mahal. Kita bantu dari segi genetik. Berikutnya dari segi pakan. Kalau pakan kita pilarnya ada 3. Kita berpikirnya adalah sekarang ini ada tantangan kalau dibilang lahan sawah makin menyempit. Bertukar semua jadi resto, dari perumahan yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Artinya peternak akan makin hari makin susah dapat dedak. Karena dedak itu turunan dari sawah, dari padi. Padinya dimakan orang, dedaknya dimakan hewan. Nah, itu akan nanti ada tantangan pakan. Dedaknya, belum lagi barang-barang impor. Perang Rusia sama Ukraina belum selesai, mereka lumbung gandum. Terus, nah ini ada ancaman perang dagang Cina dan US. Kita tidak tahu kurs dolar naik turun. Sedangkan kita tahu premik yang ada di pakan hampir 80-90% itu barang impor. Artinya bagaimana dari segi Goldcoin adalah menyediakan barang yang presisi. Artinya dimakan sama ternaknya, dicerna, tidak banyak jadi limbah. Tidak banyak dibuang sama ternaknya, artinya dimakan tapi tidak bisa dicerna sehingga harus jadi kotoran. Sedangkan kotoran sendiri itu juga menjadi tantangan untuk farm yang besar. Limbahnya nanti tetangganya komplain, bau dan lain sebagainya. Artinya sebuah kebutuhan kandang yang besar itu ketika kotorannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu bau dan ketika bisa diolah lagi. Nah, itu bagaimana kita menciptakan produk yang menjawab tantangan pencemaran lingkungan, terus bahan pakan yang terancam tidak sustain ini tiba-tiba kedelai impor tidak bisa masuk atau terlambat masuk. Kayak kemarin awal-awal jagung tidak boleh impor sehingga harga jagung yang biasa 4 ribuan jadi 8 ribu. Itu kan fenomena-fenomena yang terjadi di peternak. Barangnya sama tapi harus dibeli dengan harga yang lebih mahal. Makanya bagaimana Goldcoin memanage supaya Januari ke Desember pakan tetap ada. Jadi peternak jangan sampai nanti order, oh Goldcoin tidak bisa memproduksi karena tidak dapat jagung atau tidak dapat kedelai. Itu ya satu. Yang kedua, kita fokus pada imun booster. Nah, ini mungkin saya titip pesan juga sama Bang Saur. Saya melihat Bang, ada miss di sini ketika perusahaan pakan tidak boleh lagi pakai AGP 2018. Tidak ada AGP di dalam pakan, tapi peternaknya tidak disiapkan. Beternaknya sama aja. Fasilitas kandangnya sama, cara beternaknya sama, dia tanpa sadar pakannya sudah berbeda. Tidak sembarang lagi kayak dulu. Nah, ini saya rasa ada gap lagi. Kalau Bang Saur tadi bilang ada miss, ini juga miss dari yang government ada regulasi menetapkan tapi tidak disiapin dulu nih peternaknya. Jadi saya banyak kunjungan ke daerah, peternak bilang pelihara babi makin hari bukan makin gampang kok, makin susah ya. Babinya sama, tapi kok pelihara makin susah. Nah, dia lupa bahwa kandang sama, tapi kandangnya kan menua. Otomatis bakterinya semakin banyak di kandang. Tapi di satu sisi bukannya ditambah antibiotik di pakan, malah di-replace. Sedangkan kita tahu replacement hari ini belum ada yang semurah dan seefektif menggunakan antibiotik. Nah, ini yang ada gap. Peternaknya seperti tidak tahu karena bentuk pakannya sama, bentuk pelet. Dia tidak tahu di dalamnya itu ternyata replacement antibiotik yang AGP itu dicabut.
sehingga mereka kok mencret, kok masalah pernafasan dan lainnya muncul. Nah ini saya Goldcoin juga salah satu produk yang binginnya kita desain produk yang meningkatkan imun dari ternaknya tersebut, sehingga peternak dikurangilah bebannya harus menyuntik, menyeleksi hewan yang sakit dan lain sebagainya, karena tidak semua peternak memiliki kapasitas itu. Jadi kasarnya kalau sudah pakai barangnya Goldcoin ya siap jadilah, beres lah. Sebagian pekerjaan peternak sudah diselesaikan sama Goldcoin, menjaga kesehatan ternak, nafsu makan, pertumbuhan, itu yang kita kreasikan. Nah yang ketiga, kita fokus yang membedakan Goldcoin dengan perusahaan lain karena kita fokus ke pakan anak. Nah ini salah satunya kita punya produk ini, Crifit 300, itu yang dipakan untuk pondasi. Artinya ketika anak babi baru bisanya minum susu, untuk pertama kalinya dia makan bentuk yang dari gandum, bentuk dari protein nabati, kita awali pelan-pelan supaya tidak terjadi inflamasi, luka di vili usus yang akhirnya menyebabkan itu pertumbuhan berikutnya akan terganggu. Jadi ibaratnya kalau ini golden period lah dari anak babi, disitulah optimal sekali dia harus sesuai dengan mendapatkan pakan yang sesuai dengan perutnya lagi sedang apa. Biasa minum susu mau diganti pelan-pelan. Disinilah kita menggunakan teknologi di enzimatis, proteinnya pakai protein susu, bagaimana dimasak sehingga nyaman di perutnya babi, sehingga tidak menyebabkan masalah metabolisme babi ketika dia makan. Di situ membuat si babi akhirnya makan selain dari susu, dia akan lebih cepat makan dan akan beradaptasi perutnya, dan itu yang membuat dia fase berikutnya lebih cepat untuk dipisahkan sama induknya dan bobot sapinya lebih besar. Nah itu idenya supaya apa? Peternak nggak gampang mengalami masalah anak babi diare, anak babinya mati. Sudah susah-susah bikin bunting, beranak, mati karena diare atau kurang air susu atau lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk Goldcoin secara produk ingin membantu ke peternak. Nah selain itu ya kita punya jasa. Kita ada tim PPL, dokter hewan di setiap area. Kalau dari jasa konsultasi kita bikin WhatsApp group, komunitas, sehingga kita bisa sharing-sharing. Nah itu saya rasa untuk menjawab yang hari ini, ketika saya Pak tidak punya pengalaman beternak, kita dampingi kok gitu. Ini desainnya, ini SOP-nya, ini caranya gitu. Itu moga-moga sih bisa diterima di masyarakat, karena saya melihat juga antusiasnya tinggi hari ini. Kenapa? Karena harganya tinggi. Nah ini yang saya agak khawatir ketika peternak-peternak baru ini belum seperti pelaut yang kuat menghadapi badai. Jadi ketika nanti ada fluktuasi harga naik dan turun, biasanya berguguran yang baru. Nah iya, kalau sekarang lagi FOMO karena harga 55, 60, bahkan di Manado teman-teman kita yang beternak, seperti emas putih 80.000. Jadi HPP-nya mungkin setengahnya dari itu. Jadi ya mereka sekarang menikmati. Tapi ketika nanti harga murah, nah biasanya nanti berkurang jumlah peternaknya, berganti profesi. Nah itu yang kita mau ini. Paling itu Bang, nanti sama-sama kita ya Bang ya. Saya merasa EGP itu hilang momentum tuh Bang. Jadi peternaknya nganggep pakannya jelek, sekarang produksi pabrikan jelek, nggak seperti dulu lagi. Mereka lupa itu regulasi pemerintah yang harus dipatuhi swasta. Iya. Gitu Mbak Dayu. Baik, ini semakin menarik ya, semakin kita ingin mengenal dari PT GCE ini, karena ternyata bukan hanya menjual pakan ternak. Yang kita tahu kan sebagai produsen, ternyata PT GCE ini juga punya komunitas, bahkan mendampingi dari peternak itu langsung. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang? Ya, jadi Mbak Dayu, kita pikir ya hari ini memang kalau saling tunggu kita pasti selalu nyalahin pemerintah. Mana nih pemerintahnya, mana pemerintahnya. Jadi saya coba balik di internal manajemen, saya juga bilang sudah ndak usah tunggu siapa, kita mau bisanya apa. Makanya saya bisanya bikin seminar 1 bulan 2 kali. Ya sudah, saya manage dengan anggaran yang ada. Saya coba mappingkan mana-mana yang ada potensi dan kita kumpulkan peternaknya. Nah, tujuan berkumpul ini apa? Terkadang kita melibatkan akademisi seperti Bang Saur. Artinya mungkin Bang Saur akan lebih familiar dengan program-program kepemerintahan, sering diajak diskusi sama orang dinas, sering dapat bocoran dari pemerintahan mau ngapain. Jadi itu yang saya mau dapat informasi. Makanya Bang Saur seringkali saya untuk opening speech, untuk sesi pertama. Jadi biasanya akademisi. Berikutnya biasanya saya kerjasama sama peternak-peternak yang sudah besar.
Kriteria saya biasanya harus minimal 5 tahun sudah beternak. Artinya jangan FOMO baru 2 bulan, 3 bulan kita jadikan pembicara, saya rasa tidak fair. Karena dia belum merasakan gelombang HC, gelombang ASF, harga murah, harga mahal. Makanya kita biasanya undang peternak yang sudah hampir 5 tahun lah beternak untuk sharing. Apa sih susahnya ternak babi, gimana sih? Jadi mereka bisa tukar informasi. Baru di situ yang saya harapkan biasa kalau di sesi makan siang, kita minta mereka untuk jangan duduk, saya bahasanya gini, orang buta jangan minta tuntun orang buta. Kalau tahu ada peternak yang bisa jualan bagus, kenapa tidak kita ngobrol? Jual babi kemana, jagalnya nama siapa, nomor handphonenya berapa. Nah disitulah saya melihat interaksi itu terjadi antara yang sudah 50 ekor atau yang sedang mau coba. Mereka duduk di meja makan kan tidak ada ternaknya di situ, mereka nothing tulus. Jadi mereka bisa ngobrol tanpa melihat status. Biasanya mereka baju juga hampir-hampir sama. Jadi di situ tidak ada gap, mereka cerita sama Bang Saur pun mereka berani duduk di sebelah untuk tanya-tanya bagaimana kampus, bagaimana yang gini. Jadi saya merasa komunitas ini perlu dibangun. Dari Goldcoin yakin usaha itu nggak hanya cukup dengan uang. Tapi kenal siapa juga penting. Iya, benar-benar. Jadi harus kenal nih, kayak Bang Saur nih, misalnya nanti Bang Saur ternyata punya customer di Morowali. Nanti Bang Saur connect ke saya, ada nggak customermu yang punya daging babi nih Morowali butuh. Nah saya connectkan lagi ke customer. Artinya customer yang cuma punya 10 ekor mungkin nggak dapat informasi ini. Iya. Nah di situ yang memang kita harus, saya pengennya berperan sebagai connect the dot. Apa nih informasi yang putus nih? Ada orang yang hari ini nyari babi tapi susah nyari peternaknya. Tapi hari ini ada yang peternak bingung mau jual babi ke siapa, bahkan dia diskon-diskon. Nah artinya ada gap ini, mereka tidak saling kenal. Nah inilah yang saya sebut sebagai platform atau komunitas. Artinya ya saya mau tolong yang langganannya saya dulu kan gitu. Artinya komunitas kami dulu ya. Saya usahakan yang Goldcoin dulu. Artinya contoh ada baby CI, dia butuh babi. Nanya ke saya ya pasti saya arahkan ke customernya saya dulu. Nih genetiknya seperti ini, pakannya ini, Goldcoin punya, kualitas dagingnya seperti ini. Oke, masuk spek atau enggak. Nah kita pasti tawarkan ke inner circle dulu, ke networking kita dulu. Nah ini yang saya sebut sebagai komunitas. Makanya kenapa saya sering muncul sama Bang Saur ini, karena kita saling membutuhkan lah antara akademisi, praktisi, terus sama pengusaha. Ini 3 dan swasta ini saling support lah. Karena semuanya numbuh, karena nggak ada Bang Saur juga. Nanti kalau saya ngomong pakan saya bagus, dibilangnya ngiklan. Malah iyalah Bapak kan pasti bilang pakannya bagus gitu. Tapi kalau dengan adanya Bang Saur menjelaskan enzimatis, laktos, produk, nah itu jadi saintisnya ada. Dasar labnya ada. Jadi kita nggak cuma bilang ini kecap nomor 1 kan gitu. Artinya latar belakang trialnya ada, risetnya ada gitu. Jadi itu yang kami sebut sebagai platform atau komunitas lah. Sehingga nanti Sumatera bisa saling info ke Jawa. Jawa bisa saling info ke Kalimantan. Karena kalau dilihat sekarang ini kan tambang-tambang mineral, di dalamnya ada konsumen yang memakan babi nih, ada catering. Nah catering itu butuh. Nah butuh itu biasanya 10 ton, 20 ton daging. Nggak bisa diselesaikan backyard 2, 3, 5 orang, harus berkelompok. Nah kelompok ini kan perlu pembina. Nah pembina inilah akademisi, dinas muncul. Nah kami swasta tinggal dorong aja volume pakannya kan gitu. Baru program-program edukasinya gitu. Wah, bagus sekali ya. Jadi kalau sudah masuk dalam komunitas GCI itu tentu berbagai informasi didapat, sharing pengalaman, termasuk juga penjualannya bisa lebih luas. Tentunya itu membuka pasar karena nanti saling dihubungkan dengan peternak lain. Nah, kalau saya boleh tahu ke depannya seperti apa rencananya untuk komunitas ini? Ada nggak rencana terdekat mungkin atau ya? Kalau dari komunitas kita sebetulnya nanti kalau mau naik kelas gini kita sedang menyusun proposal yang akan melibatkan, tadi saya setuju sama Bang Saur, memang anak-anak muda bergerak ke pengolahan. Tapi yang namanya pengolahan ini investasi mesinnya aja miliar-miliar nih Bang. Kalau mau lihat mau motong babi, mau bikin sosis, mau bikin sterilisasi, belum nanti yang suntik ini dia marbling lemak, yang buatan gitu. Artinya anak muda mungkin hari ini secara tenaga, secara pemikiran dia kuat, tetapi secara finansial permodalan dia tidak kuat. Dan sekarang perbankan juga butuh jaminan. Nah di sini saya rasa untuk khususnya untuk di Bali ya, saya ketemu banyak orang yang memang mau invest. Sudah banyak orang yang memikir bahwa bisnis di daging ini bisnis jangka panjang.
Karena selama orang masih belum bisa makan daging virtual, makanya ternak babi ini akan terus hidup. Beda dengan mungkin kosmetik atau pakaian ketika trennya kemarin waktu COVID, bisa jadi bisnisnya berhenti. Karena orang nggak pergi keluar, nggak perlu bedah, nggak perlu kosmetik, nggak perlu lainnya. Kalau baju juga akhirnya hemat. Nggak perlu berganti model yang baru karena ditahan di rumah misalnya. Tapi dengan makan ini yang proyeksinya banyak orang yang tidak punya background beternak sekarang beternak. Nah ini yang tadi sebetulnya saya mau challenge ke Bang Saur. Artinya makan siang gratis ini kalau nggak ditangkap sama peternak kecil, yang toke-toke yang punya uang banyak ini siap untuk bikin kandang untuk 100 indukan, 200 bahkan 500 indukan. Artinya yang tidak punya background peternakan dia sudah melirik karena ada power besar pemerintah yang mau membeli. Nah ini kalau pemerintah udah mau membeli itu pemutaran uangnya kan ngalir. Nah ini kalau peternak backyardnya nggak siap, akan diambil peluangnya ini sama yang menengah atau sama yang besar sekalian. Bahkan integrator juga udah di depan mata untuk telur dan daging. Jadi bisa jadi program ini nanti yang ya ke integrator lagi. Karena ketika dibilang kita butuh sekian ton daging, ternyata ya hanya integrator yang siap dengan chillernya. Peternak rakyat nggak siap. Nah itu jadi terkadang kita juga miris di sini. Kita sudah tahu akan ada peluang yang besar, tetapi ketika ini terurai kekuatannya nggak satu, nggak akan jadi arti apa-apa. Contoh, orderan 10 ton daging, nggak mungkin dilayani sama peternak yang punya 5-10 ekor. Dan mereka harus bergabung nggak cukup bergabung, genetiknya harus sama, pakannya harus sama, cara pemeliharaannya harus sama sehingga masuk spek. Kalau merah daging merahnya apa, tebal lemak tebalnya seberapa. Nah ini saya rasa tantangan. Siapa yang bisa menggabungkan peternak dengan satu kepala punya pemikiran masing-masing. Nah nanti kalau dikumpulin meeting, anggarannya makan siapa yang bayarin. Idenya nanti siapa yang lebih tua, yang muda, siapa yang mau didulukan prioritas. Nah ini saya rasa permasalahan yang kompleks, tapi mau nggak mau kita hadapi nih Bang bareng-bareng. Mungkin ini nanti bisa jadi dengan adanya komunitas ini. Iya. Bisa nanti merangkum semuanya. Cuma saya rasa kelemahan di komunitas ini kita tidak bisa sampai menekan ke memaksakan program ya. Karena tentulah ini Goldcoin ini hanya swasta, kami juga bukan yang terbesar pabrik pakan di Indonesia, artinya kami punya limitasi untuk finance pembiayaan. Sehingga nggak mungkinlah peternak yang ribuan seluruh Indonesia ini tercover. Artinya saya berharap sih akan ada kreator-kreator di tiap desa yang menghimpun kelompoknya sendiri-sendiri. Karena nggak harus pasarnya sama. Nggak harus dijual ke Jakarta, nggak harus dijual ke Surabaya. Setiap area dia punya potensi-potensi segmen market sendiri. Nah mungkin saya sama Bang Saur ini bisa dilibatkan untuk kayak jasa konsultasi lah. Supaya artinya gini, kalau konsultasi artinya mungkin barangkali kita sudah pernah coba rencana itu, tapi sudah gagal. Artinya dia nggak perlu coba rencana yang sama. Karena kita sudah uji dan itu gagal gitu. Jadi tidak bagaimana nggak perlu mengulang. Nah itu malah manfaatnya saya, Bang Saur ini kan, Cina sudah coba ini, Malaysia sudah coba ini dan gagal, ngapain yang berkreasi lagi di Indonesia yang sudah dicoba orang lain gagal? Atau kita coba dengan sedikit penambahan sehingga nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Jadi kalau ilmunya kan amati, tiru, modifikasi. Jadi niru ya niru tapi dimodif. Jangan udah tahu gagal diulang sama persis ya, pasti akan hasilnya akan sama gagal. Nah itu mungkin itu yang akan membantu saya, Bang Saur ini akan membantu teman-teman untuk ketika ambil keputusan itu lebih tepat guna lah, atau potensi berhasilnya lebih tinggi karena kita sudah lebih sering gagal, jadi lebih sering mengulang gitu. Karena kita ketemu customer kan banyak, kayak saya kan keliling Indonesia, Bang Saur juga kadang kita ketemu di NTT, kita ketemu, jadi kita sudah tahu beragam kandang dibuat begini, dibuat panggung, dibuat lantai, atapnya dibikin 2, dibikin 3, variasi, dan kita tahu hasilnya begini, yang ini kurangnya ini, yang satunya masalah limbah, yang satunya masalah basah. Jadi kita mengerti lah sehingga teman-teman bisa langsung pakai mana yang tepat gitu. Oke. Wah ini makin menarik ya, tapi tidak terasa waktunya ini. Iya, kurang kayaknya 1 jam nih Bang. Iya. Nah mungkin saya banyak yang harus diceritakan gitu ya mengenai peternakan babi ini ya. Dan ini semakin menarik. Ini juga membuka wawasan baru bagi
pastinya generasi muda untuk tertarik dengan bisnis ini. Nah, mungkin di akhir saya mau minta closing statement dari Pak Chandra dan Bang Saur. Mungkin lebih dulu dari Pak Chandra. Kita sudah dengar tadi seperti apa potensi, tantangan. Nah, peluangnya tuh di 2025 ini apakah masih cerah, makin cerah lagi atau gimana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau dari saya pribadi untuk dari melihat di si bisnis babi ini, secara ramalan populasinya masih kurang. Artinya sangat besar peluangnya untuk teman-teman yang baru mau masuk memulai. Dan kalau saya lihat permainannya kayak di reset. Gamenya diulang dari baru, ini yang punya 100 indukan bisa kembali ke 10. Sehingga kita mau kejar, kalau zaman dulu kejar mungkin udah kalah murah lah, dia beli jagungnya udah banyak ini. Tapi hari ini HPP masih bisa sama karena yang menengah ini ukurannya mengecil karena kemarin sempat ada wabah. Sehingga ini baru ceritanya baru repopulasi. Artinya dari segi supply dan demand marketnya ada. Cuma yang saya boleh pesan sekarang ini bagaimana kita merubah dari budaya menjadi usaha. Artinya peternak ini kan mau menjual produk. Artinya kalau menjual produk jangan egonya peternak yang maju, tapi apa yang market butuhkan, pasar butuhkan. Tadi kalau Bang Saur bilang impor ada speknya, coba dong yang lokal juga kita bisa kok spek gitu. Kenapa enggak diambil ya? Karena barangnya enggak masuk spek. Jadi bagaimana sekarang kalau memang ini didesain sebagai usaha, jangan ada bahasa lagi dulu kakek saya begini, dulu nenek saya begini, enggak. Tapi sekarang survei market butuhnya apa sehingga saya akan menyediakan yang dibutuhkan market. Artinya jadi enggak ada egonya. Iya, enggak ada ego lagi. Kalau dulu kan harus yang hitam, Pak, atau harus yang bulunya begini, Pak, supaya dia tahan dingin, tahan panas. Enggak, kita balikkan. Karena marketnya butuh begitu. Jadi saya harus beternak di daerah yang tinggi atau dataran tinggi atau dataran rendah supaya saya bisa menghasilkan barang yang sesuai kebutuhan market. Nah, disitulah yang saya rasa ketika sudah disebut usaha, teman-teman perlu partner. Jadi usaha nggak bisa teman-teman sendirian. Ingat ada networking sosial, ada sharing market. Kita nanti bisa bercerita memanfaatkan barang-barang misalnya alternatif apa. Itu nanti Bang Saur bisa bantu dari risetnya, dari laboratnya, dari apa. Kita saling harus bertukar resources. Bang Saur punya labnya, punya apanya, sayanya punya pakannya misalnya. Nanti kita kombinasikan peternaknya punya ternaknya untuk dijadikan labnya. Sehingga kita harus bareng-bareng. Kalau modal sendiri semuanya modalnya habis. Sekarang zamannya kolaborasi. Kolaborasi, Ya, nggak kompetisi. Itu yang saya ini. Jadi tadi segmentasi marketnya, jadi orientasinya ke pasar, jangan ke budaya. Leluhur saya ternak babi ya begini, jadi saya akan begini terus temurun-temurun. Nggak begitu. Dibalik market butuh apa kita sediakan. Terus tadi kalau bahasanya terus ya update, iya yang baru diupdate. Jadi itu yang mungkin closing saya untuk momen ini. Jadi itu sengaja Bang, kenapa saya tampil di TV, radio, dan di podcast seperti ini karena saya ingin menjangkau tadi yang milenial, dibilang milenial karena itu juga termasuk kesedihan kita ketika melihat yang beternak sekarang yang senior-senior, yang muda-muda enggak, walaupun kita tahu memang butuh modal, makanya yang muda belum masuk kan gitu. Jadi itu modalnya dari yang tua. Ya, harusnya tadi ya. Tadi bagus tuh Bang Saur bilang ada yang pensiun, yang pensiun ngasih modal ke yang muda. Iya. Jack Ma bilang kalau udah 50 tahun kan harus investasi ke anak muda, Bang. Tapi ini sekarang ini kadang yang tua-tua masih nggak mau investasi ke anak muda, nggak percaya dia. Iya. Gitu. Itu masalahnya, makanya tidak terjadi regenerasi kan gitu. Iya, betul. Setuju aku, Bang. Baik, Bang Saur, saya persilahkan Bang Saur untuk closing statement. Oke, jadi tadi dari awal kan kita bicara bahwa ada program makan siang gratis awalnya, sekarang makan bergizi gratis. Ini sebuah peluang sebenarnya untuk dunia peternakan, baik sapi, ayam, babi, gitu ya. Karena ini merupakan peluang ya. Ini kita harus jawab ini peluang ini. Bisa nggak kita menggunakan kesempatan ini, peluang ini untuk memulai cara beternak yang baru. Tadi Chandra sudah sampaikan, jangan mengikuti cara-cara yang tidak sesuai zamannya lagi, gitu ya. Contoh cara beternak, jangan lagi hanya mengandalkan limbah, gitu. Mulailah beternak dengan cara yang modern. Supaya apa tadi? Adanya impor itu tidak menjadi menakutkan bagi kita karena kita juga bisa menciptakan barang yang sama. Betul. Kualitas yang bagus ya. Betul. Kualitas yang bagus juga. Sehingga ini tantangan juga buat generasi muda. Kita bisa nggak menciptakan barang yang sama dengan yang ada di
yang diimpor dari luar. Gitu Dan ya. harganya Kami bersaing di- ya Bang, harganya juga Iya. bersaing. Harganya. Kami juga di kampus selalu mengajarkan bagaimana mencapai spek-spek, misalkan di luar induk babinya bisa beranak sampai 15 kali beranak rata-rata. Kita selalu berusaha caranya bagaimana. Kita coba di kampus. Jadi mahasiswa-mahasiswa terutama dari kampus kami kebetulan fokusnya salah satu di ternak babi ya. Hampir semua mahasiswa itu kita ajarin mulai dari formulasi pakan, menghasilkan genetik unggul, manajemen pemeliharaan yang baik. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Supaya kita bisa mengambil kesempatan makan bergizi gratis ini menjadi kesempatan bagi peternak meraup keuntungan. Semua mudah-mudahan dalam 5 tahun ini semua orang bisa belajar hal yang baru. Apalagi tadi harga yang cantik ini adalah kesempatan untuk kita mencoba hal yang baru. Jadi tidak perlu takut akan rugi ya, itu namanya ongkos belajar gitu ya. Mudah-mudahan program 5 tahun ke depan ini bisa menjadi berkah bagi peternak babi. Amin. Mungkin itu aja dari saya Mbak Dayu. Baik, terima kasih. Ya, baik Tribuners, demikian tadi bincang-bincang kita terkait peternakan babi di tahun 2025 ini yang diprediksi semakin cerah, sangat peluang besar bagi kita, baik bagi yang ingin baru memulai atau yang sudah menjalankan untuk lebih mengoptimalkan setiap kemampuan yang ada, menghasilkan produk yang unggul yang bisa bersaing dengan produk impor. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait produknya juga bisa komen di YouTube Tribun Bali, Instagram maupun Facebook Tribun Bali. Ikuti berita selanjutnya di website Tribun Bali. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Aduh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.